Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini, Masjid Al-Ikhlas. Saya bersalam semoga kita tercurahkan kehargaan di mana urusan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, semoga nanti di akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Berikutnya saya di sini bermaksud untuk menginformasikan teropong Ramadan atau kota amal yang kita dapatkan di malam kedua Ramadan kemarin, yaitu berjumlah Rp183.000. Alhamdulillah, sehingga total selama Ramadan itu berjumlah Rp470.000. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Adapun yang perlu kami sampaikan adalah kotak amal yang terdapat pada warung Pak Eka, yaitu berjumlah Rp4.515.000. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Adapun yang bertugas sebagai imam sekaligus penceramah pada malam hari ini sebelum kita melaksanakan salat tarawih adalah Ustaz Haji Hamid Nuryadi SE, dan yang bertugas sebagai imam adalah saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Haji Hamid, Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para mujaz yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus sesepuh kita yang hadir, alhamdulillah, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. PKM beserta pengurus yang saya muliakan, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mubarak ini, malam ketiga. Kita sebentar lagi akan melaksanakan salat sunnah tarawih yang disampaikan dalam kitab Jalatul Nasihin. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah tarawih pada malam yang ketiga ini, maka di bawah arasy ada satu malaikat yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang tarawih di malam yang ketiga ini semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Adapun malam yang keempat besok, insya Allah pahalanya sama dengan membaca 4 kitab yang wajib diketahui. Sebelum Al-Quran ada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Maka pahalanya bagi orang yang sholat di malam yang keempat besok seperti orang yang membaca kitab yang Allah wahyukan, Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi
Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Karena bulan suci Ramadan ini alhamdulillah di mana-mana masjid, mushola ramai. Mudah-mudahan bukan hanya Ramadan aja kita sholat bisa seperti ini. Sampai nanti ba'da Ramadan, Syawal sampai Sya'ban ketemu Ramadan, Masjid Al-Ikhlas tetap makmur seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rasa apa rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu cinta kepada kita, yang begitu sayang kepada kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat insyaallah kita sama-sama berada dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah, ampunan dari Allah, kebaikan dari Allah. Kalau siapa yang memperoleh itu adalah orang yang menghidupkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Di bulan puasa ini yang Allah biasakan untuk bertilawah Al-Quran. Karena kalau Al-Quran kita sering baca di rumah, insya Allah rumah kita penuh dengan rahmat dari Allah. Dan orang yang rajin baca Quran diberikan sehat lahir dan batinnya oleh Allah. Amin. Orang yang rajin baca Quran, insya Allah segala urusannya dimudahkan sama Allah. Bapak-bapak juga mudah-mudahan karena rajin baca Quran, insya Allah dompetnya nggak pernah kosong. Walaupun Quran, iya nggak apa-apa, yang penting ada isinya ya, ada KTP, UMPTK, ya, kan. Jamaah rahimahullah, masalah fulus itu nomor sekian. Yang penting kita istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah jauh dari Masjid Al-Ikhlas kalau hidup kita ini pengen berkah. Apalagi muazin, orang yang adzan itu suaranya sampai langit. Muazin itu jamaah rahimahullah itu sampai ke arasy-Nya Allah, Nil Asra, mendengar suara azan ketika ada di bulan. Maka turun ke bumi langsung masuk Islam. Karena orang ajan itu sampai ke langit. Ya, tadi alhamdulillah yang ajan cakep tuh, yang anak muda. Kan ajan beda-beda kan ya. Kalau ajan Mekah nih, ajan Mekah saya contohin. Pak, ajan Mekah nih, saya contohin. Ajan Mekah. Ya. Tahu. Allahu Akbar. Beda Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madinah. Perawa sapi. Masjid bagus-bagus, nggak ada yang ngajar ya Allah. Umum di mana-mana. Yang buka pintu hati-hati, yang nyalain kipas hati-hati, yang dengar tapel hati-hati, yang ajar hati-hati, imam hati-hati, makmum hati-hati, semua hati-hati. Allah Akbar, yang ajar hati-hati, yang imam hati-hati. Pas makmum terlambat yang ketiga sama juga hati-hati. Udah buru-buru nih yang celaka sarung yang orang imam mungkin tua. Jangan cepat-cepat sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak salah itu aki-aki tadi. Masih alhamdulillah di masjid di mushola masih terdengar suara azan. Aki-aki meluangkan waktu, pikiran, tenaganya untuk rumah Allah. Kalau tempat ini, lingkungan ini ada tempat ibadah, masih terdengar suara azan, masjid musholanya masih diperhatiin sama umat Islam, umat Nabi Muhammad, bisa dipastikan lingkungan dapat berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, jangan cuek sama masjid, sama mushola. Ini terakhir kali kita diumumin di sini, diumumin di masjid.
selesai pengumuman 3 biasanya. Yang pertama pos Yandu, yang kedua PBB, benar kan? Ya pembayaran, lurah. Yang ketiga kematian. Berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang. Nah iya Pak, kalau meninggal tenang. Ya kan? Walaupun preman sekalipun padahal matinya mohon maaf tidak tenang, kerojotan. Lah kita juga nggak enak juga Pak ngomonginya. Saudara-saudara telah meninggal dunia preman dengan kerojotan, lah agak nyaman bisa kita tuh. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah meninggal dunia dengan tenang. Itu orang tadi yang nggak pernah datang ke rumah Allah, dimandiin, dikafanin, diantar itu ke masjid, bentar lagi subhanallah mau disolatkan, itu pun prosesnya di depan imam. Oh nggak mau Pak, nggak kita nyolatin. Allahu Akbar. Alangkah malunya kalau hidup kita semasa hidup di alam dunia dekat rumahnya dengan rumah Allah, tapi nggak mau sama-sama uruskan dulu Allah Subhanahu wa taala. Nanti bagaimana kalau kita sudah menghadap Allah? Apa kita nggak mau mampir di rumahnya Allah, mau disalati di rumah Allah, sementara kita tidak pernah menginjak kakinya di rumah Allah? Ramadan adalah bulan training kita. Bulan latihan membiasakan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak-anak, alhamdulillah jemaah rahimahumullah, kudu waktunya kudu mesti disuruh ke rumah Allah biar pada sholat berjamaah. Ini tantangan akhir zaman kan begitu. Hadirin mohon maaf. Anak-anak maghrib bukan ramai di masjid, bukan ramai di musola. Kalau zaman dulu saya tahun 75, 82 dulu saya, itu masya Allah luar biasa ya, orang yang masjid musola menjadi tempat yang menjadi hobi kita. Paling demen tempat itu hadirin kumpul sama para asatidz, para alim ulama belajar Al-Quran. Makanya terasa betul yang namanya barokah lingkungan. Dulu di sebelah sono, masya Allah, ya musola sebelah sono lagi baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Di sebelah sono juga sama masjid Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Di sebelah sono ibu lagi latihan qasidah, dun dun tang tang dun dun tang tang tang, dapat kerudung dapat nukan dun tang. Ada malah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup suasananya. Saban sore pada ramai anak berangkat ke masjid musola, bangga wajib sama. Bangga bawa ikro. Kata Imam Ghazali, kalau rumah Allah, lingkungan, lalu ada orang alim, anak-anaknya mau belajar Al-Quran, mau belajar ilmu agama Allah, maka lingkungan itu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini jemaah rahimahullah, ta'ala bismi nikmat. Saya dari Bujangan, beliau paham betul. Saya datang dari Indramayu ke Bekasi ini masih bujangan. Ngajarin ikro sampai sekarang saya bikin madrasah di rumah. Masih ngajarin anaknya orang biar kenal huruf hijaiyah. Alhamdulillah Pak, dengan sabarnya. Kan karakter bocah kan macam-macam ya, ada yang cerdas, ada yang setengah cerdas, ada yang berlebam. Iya, sebulan masih jak baik, batas jak balik lagi, nggak sampai kerja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ikhlas setengah tahun, masya Allah, baru pindah di Pro 2. Nangis Pak, ya Allah, di bocah begitu gobelnya, asal sabar, asal ada kemauan, dibuka mata hatinya sama Allah. Berjalannya waktu 2 tahun saya ngajar hadirin. Ustaz mohon maaf nggak ngerti dari jamaah, enggak Ustaz mah, yang penting pengertian. Iya mohon maaf, pengertian aja. Ustaz juga manusia ya. Ngaji kan di rumah saya 2 tahun berjalan, saya umumin hadirin, saya umumin di malam Sabtu, kata saya hari Sabtu, kata saya anak ngaji udah 2 tahunnya, Pak Ustaz ada listrik, tuh ada kipas tiap hari dipakai sama kalian, lampu juga pada nyala. Pak Ustaz sih nggak ngarepin dah, hanya juga bantu-bantu deh gitu ya, buat lampu, bantu Pak Ustaz gitu. 2 tahun tuh belum pernah bayaran, paling tidak 5.000 deh satu orang, kan kali 50 lumayan buat bantu Pak Ustaz. Diumumin tuh hari Sabtu, habis diumumin malam minggunya pada libur tadi.
Iya, makasih. Jadi jemaah rahimahullah, sabar kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan bulan Al-Qur'an. Tanamkan anak-anak kita ini akidah yang baik, ibadah yang baik, akhlak yang baik. Warisi anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cetek. Kaget saya kencang suaranya kali ya. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jamaah rahimahullah, warisi anak kita dengan akidah, dengan ibadah, dengan akhlakul karimah. Insyaallah itu investasi kita kalau kita sudah menghadap Allah. Alangkah bahagianya di sekeliling kita anak-anak kita semua pada bisa baca Quran, pada kirim Fatihah, pada kirim surah Yasin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mulk buat kita orang tuanya. Insyaallah menjadikan alam barzakh kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahan kebaikan dari Allah buat kita, dan insyaallah kita pun orang tua akan menjadikan manfaat maslahat sepeninggalannya buat anak kita, sehingga anak kita insyaallah menjadi anak yang baik, anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin yang rahimahullah, ngasih malam yang ketiga. Terus niatkan tarawihnya sampai selesai, sampai malam yang terakhir Ramadan, karena tanda orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang istiqomah tarawihnya. Mudah-mudahan insyaallah kita dikasih sehat dari batin oleh Allah, diberikan murah rezeki oleh Allah, diberikan barokah umur, barokah hubungan, hingga insyaallah akhir Ramadan kita mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat lah. Ini udahan. Oke, assalamualaikum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.